Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi kita belajar di mata kuliah Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan belajar terkait dengan konsep dasar saham. Nah, yang pertama, kita harus tahu definisi saham itu seperti apa. Jadi pada intinya konsep saham itu sederhananya adalah surat berharga bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi misalnya nih ada sebuah perusahaan kayak contohnya Unilever gitu. Dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian dia memperdagangkan sahamnya dan kita membelinya di bursa saham. Nah, itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan Unilever. Seperti itu. Nah, secara umum saham ini bisa diperdagangkan di bursa efek, di mana harga sahamnya bisa naik atau turun, tergantung pada kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan faktor-faktor ekonomi dan politik yang lainnya. Nah, pemegang saham seperti kita tadi, contohnya kita punya perusahaan Unilever, bisa mendapatkan keuntungannya itu melalui dividen atau pada saat kita menjual saham yang kita punya saat harganya naik. Nah, itu namanya capital gain. Seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana konsep dasar perdagangan saham ya. Misalnya nih, saya punya perusahaan namanya perusahaan NH gitu ya. Nah, saya akan mendaftarkan ke bursa saham gitu. Yang sebelumnya perusahaan NH ini kan atas nama saya ya, 100%. Ya, 100%. Kemudian saya akan menjual atau memperdagangkan sahamnya itu hanya 1 juta lembar aja gitu. Nah, 1 juta lembar ini senilai Rp100 per lembarnya ya. Nah, dari situ akan ketahuan capital marketnya atau nilai perusahaannya sebesar berapa. Jadi 1 juta lembar itu, ini ya teman-teman, 1 juta lembar ini dikali dengan Rp100 gitu. Nah, hasilnya adalah 100 juta. Ini adalah ilustrasi sederhana mekanisme untuk saham yang akan diperjualbelikan di bursa. Begitu. Nah, kemudian saat PTNH ini sudah menjadi perusahaan TBK melalui proses IPO atau Initial Public Offering, PTNH ini akan menjual sahamnya dan mendapatkan dana segar ya. Dana segar ini nanti bisa dipergunakan untuk tambahan modal ya. Misalnya melakukan ekspansi atau kalau misalnya perusahaan punya utang ya untuk bayar utang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini nanti akan membuat pertumbuhan perusahaan itu lebih cepat gitu. Nah, IPO biasanya tidak langsung 100% ya, teman-teman, karena nanti akan terjadi peralihan kepemilikan. Jadi, IPO-nya yang dicontohkan perusahaan NH ini adalah 10% aja atau 100.000 lembar. 10% ini dari 1 juta lembar yang rencananya akan diperdagangkan. Seperti itu. Nah, untuk 100.000 lembarnya nanti di pasar saham atau di bursa nanti akan dijual dengan harga Rp500 per lembar saham dari yang sebelumnya, yang harga sebenarnya ya, harga sebenarnya adalah 100. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah teman-teman, nanti kita akan mendapatkan dana modal dari perdagangan saham ini
100.000, jadi 100.000 lembar saham yang diperdagangkan itu tadi, yang 10% ya dari kepemilikan saham, itu akan dikali dengan 500 rupiah ya per lembar saham gitu. Dari sini tadi ya, dikalikan 100.000 yang mana 10%-nya dari 1 juta lembar saham yang akan diperdagangkan gitu. Nah, akhirnya nanti yang dana yang kita dapatkan itu adalah sebesar 50 juta. Ini adalah ilustrasi sederhana ya untuk IPO. Tapi sebenarnya kalau di dalam praktisnya itu ada beberapa syarat administrasi gitu ya. Jadi penentuan harga sahamnya itu berapa, kemudian syarat-syaratnya itu apa aja, itu nanti ada sendiri. Tapi ini adalah ilustrasi sederhana yang bisa kita pahami ketika sebuah perusahaan itu akan masuk ke dalam bursa saham. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah rekapitulasinya ya. Jadi kalau sudah menjadi TBK atau dia sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, susunan pemegang sahamnya, maka saya sebagai pemilik perusahaan nanti adalah 90%, kemudian publik ya yang diperdagangkannya nanti adalah 10%. Ini yang bisa diperjualbelikan di pasar saham. Gitu. Nah, PTNH ini bisa mendapatkan dana segar senilai 5, ini salah ya. Ini yang tadi perhitungannya adalah 50 juta ya, teman-teman ya. Untuk ekspansi ya, ini sebenarnya 50 juta. Kemudian harga saham NH tadi diperdagangkan dengan nominal 500 rupiah per lembar. Jadi ketika kita memperjualbelikannya, yang kita dapatkan adalah 500 juta. Seperti itu. Itu gambaran sederhana ketika sebuah perusahaan melakukan IPO. Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian, tapi Bu, kenapa sih kita harus investasi di saham? Karena kan banyak sekali instrumen investasi ya, selain saham gitu. Nah, ini adalah perbandingan instrumen investasi. Sebenarnya banyak sekali ya untuk instrumen-instrumen investasi, tapi ini yang paling umum, paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum ya. Yang pertama adalah deposito. Nah, depositonya ini dia itu hanya returnnya hanya 3-4% ya. Rata-rata ya ini ya teman-teman, range-nya. Bisa berbeda di setiap bank gitu ya. Nah, itu harus dipotong pajak sebesar 20%. Jadi hanya tersisa sekitar 3%. Nah, deposito ini kurang terlalu menguntungkan ya karena dia hanya untuk melindungi nilai ya. Karena kan nilainya pertumbuhan return deposito itu hampir sama dengan inflasi gitu. Jadi deposito tuh hanya untuk menyelamatkan nilai uang yang kita punya aja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini juga sama ya, sekitar ya minimal 5% lah setelah dipotong pajak sebesar 20% gitu. Kemudian kalau emas, emas ini masih menjadi perdebatan ya teman-teman. Ya sebenarnya dia itu hanya sebagai pelindung nilai karena dia zero inflation ya. Ada juga yang masih bilang kalau ya emas itu adalah investasi karena kita belinya yang awalnya cuma 500.000 sekarang sudah 1 juta, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi untuk yang sebenarnya, untuk data sebenarnya, kalau teman-teman nanti ada waktu luang, teman-teman bisa cek ya, rata harga emas. Nah, ini terakhir, rata harga emas selama 5 tahun itu cenderung stagnan.
Jadi baru mulai pada tahun 2019 sampai sekarang ya. Kalau sekarang itu lumayan tinggi-tingginya harga emas gitu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah reksadana. Kalau reksadana ini kan karena dia banyak jenisnya ya. Ada yang campuran, ada saham, ada pasar uang dan lain-lain sebagainya. Itu range untuk returnnya 7 sampai 17% untuk returnnya gitu. Nah, untuk saham sendiri ini ya teman-teman, kalau teman-teman kita tarik ya selama 23 tahun terakhir kinerja IHSG karena apa namanya acuan dari harga saham itu adalah IHSG ya teman-teman. Maka kita lihat return yang dihasilkan itu adalah 12,71%. Itu ratanya. Ya, tapi ya ada di beberapa kondisi tertentu kayak 98 karena Krismon ya, itu negatif 0,91. Terus 2008 juga termasuknya ada ada minus juga ya 50,64%. Terus kemarin pas COVID ini juga sempat penurunan. Tapi kalau teman-teman lihat yang lainnya ini sampai dalam 1 tahun itu returnnya 62%. Bahkan tertinggi itu ini ya tahun 2009 sebanyak 86,9%. Jadi ini termasuk ke dalam saham itu return tertinggi dari seluruh instrumen investasi. Tapi dengan catatan jangka panjang ya, teman-teman. Kalau misalnya eh, apa namanya? Dananya sedikit, kemudian cuma sehari 2 hari ya returnnya belum belum maksimal ya, hanya cuma dapat ya berapa persen aja gitu. Jadi kenapa saham menguntungkan ya karena returnnya itu dibandingkan dengan instrumen lain dia lebih tinggi kalau dilihat dari kinerja IHSG ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini contoh beberapa emiten saham yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, kadang kan ada ya beberapa orang yang dia itu bingung mau investasi apa, terus dia ya udahlah untuk belajar. Saya mulai dari apa yang saya pakai dulu kan, kayak itu sering sekali kita dengar ya. Nah, ini contohnya ada Sido Muncul, kemudian ada Mitra Adi Perkasa, ada Indofood, kemudian ada Telkom Indonesia, Unilever, sama BCA. Itu sebenarnya masih banyak lagi ya, karena banyak sekali yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, gimana sih caranya untuk memulai trading atau investasi? Ini dari IDX ya, Yuk Nabung Saham. Yang pertama adalah kita menyiapkan dokumen pribadi. Jadi ada KTP, kemudian NPWP ya. Kalau teman-teman punya, itu kan untuk dasar pemotongan pajaknya. Tapi sifatnya masih opsional ya. Kalau misalnya nggak punya ya nggak diisi, nggak masalah gitu. Kemudian ada buku tabungan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Nah, ini biasanya sudah dilakukan dengan secara online semuanya ya. Kalau dulu kan kita harus datang ke sekuritasnya, tapi kalau sekarang itu sudah bisa melalui online. Ya, meskipun beberapa masih harus apa namanya mengirimkan dokumen-dokumen ke sekuritasnya gitu. Biasanya kalau isi formulir di perusahaan sekuritas ini sudah diringkas ke dalam satu aplikasinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor. Nah, ini yang dinamakan RDN atau rekening dana nasabah ya, itu nanti untuk transaksi
di sahamnya ya, untuk jual beli sahamnya nanti uangnya masuk ke sana semuanya. Kemudian yang terakhir adalah siap untuk berinvestasi atau trading gitu. Nah, ini beberapa contoh sekuritasnya. Masih ada banyak lagi yang lain ya, teman-teman. Ini hanya sebagian contoh kecil aja untuk sebagai gambaran kalau teman-teman mau melihat sekuritas apa aja sih yang ada di Indonesia gitu ya. Ada BNI, ada Sinarmas, ada MNC, ada Mire, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan kenyamanan kita ya, karena kan itu untuk jangka panjang ya. Jadi kita harus memilih, oh yang mana sih yang nyaman, aplikasi yang mana yang nyaman untuk kita gitu. Nah, berikutnya ini tadi contoh sekuritasnya ya, ada MNC Sekuritas, Mire, dan lain-lain. Kemudian rekening dan nasabahnya ada BCA, Mandiri, Sinarmas, Permata. Kayaknya sekarang itu banyak ya, sudah sudah sangat mudah untuk berinvestasi di saham ya, untuk sekuritas dan RDE-nya. Nah, ini ada beberapa tips untuk memilih sekuritas, tapi kembali lagi ini hanya sebuah tips ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk user experience teman-teman. Yang pertama, perusahaannya harus terdaftar di OJK dan BEI. Jadi yang kayak robot trading itu jangan percaya ya teman-teman, itu pasti investasi bodong ya. Apalagi kalau aplikasi apa ya, Net 86 atau apa itulah, itu itu tidak terdaftar ya. Jangan sampai teman-teman kepincut ya, atau terhasut untuk menggunakan apps-apps tersebut. Robot trading itu tidak ada. Kemudian ini yang ini opsional ya teman-teman. Jadi ada fee atau komisi transaksi brokernya kompetitif. Bisa nanti teman-teman memilih yang lebih rendah. Ini contohnya ada beberapa sekuritas dari MNC sampai dengan Mandiri. Dari beberapa di antaranya yang paling rendah kan fee atau komisi transaksi brokernya itu adalah Mire Aset gitu. Ini ya, yang lainnya ini paling rendah, tapi setoran awalnya itu sebesar 10 juta. Nah, maka kalau misalnya belum, kira-kira ini baru untuk belajar, jadinya kalau 10 juta itu terlalu banyak untuk biaya belajar. Nah, itu bisa teman-teman cari yang lain, kayak contohnya MNC Sekuritas ini kan hanya 100.000 untuk setoran awalnya ya, atau bahkan mungkin kalau sekarang itu platform-platform sudah menyediakan setoran awal yang lebih rendah lagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi tradingnya lengkap. Ini kalau ini juga opsional kalau teman-teman melakukan trading. Kalau hanya untuk investasi tidak terlalu banyak analisis ya. Ini kurang eh, kadang tidak digunakan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kenyamanan ya, tadi yang sudah saya bilang, dan juga kecepatan transaksi. Kemudian yang terakhir adalah tidak ribet dalam pembukaan rekening. Misalnya meng, em, harus print out untuk dokumen dokumen yang harus diisyaratkan oleh sekuritasnya, kemudian harus pakai materai dan lain sebagainya. Nah, itu ribet sekali ya. Jadi silakan memilih sekuritas yang tidak ribet dalam pembukaan rekening. Gitu. Jelas ya untuk tipsnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini aplikasi pendukung. Sekali lagi ini untuk yang akan trading ya. Karena beberapa platform sekuritas itu ternyata dia tidak terlalu lengkap ya untuk aplikasi pendukung trading gitu. Kalau misalnya mau pengen lihat secara detail terkait dengan grafiknya, itu kan kalau di
analytical, sorry, iya technical ya. Technical itu kan ada candle, candlestick gitu ya. Nah, itu bagusnya kita bisa melihat lebih detailnya itu pakai stock bid sama trading view gitu. Nah, kalau RTI bisnis ini biasanya untuk melihat kapan perusahaan itu membagikan dividen atau RUPS dilaksanakan gitu. Ini hanya untuk aplikasi pendukung aja kalau teman-teman melakukan trading. Nah, ini adalah perbedaan antara trading dan juga investasi. Yang pertama, time frame-nya. Kalau trading itu jangka pendek ya, ada harian, mingguan, bulanan gitu. Kalau investasi itu ini beberapa masih menjadi perdebatan ya. Jangka panjangnya itu bisa lebih dari 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke atas gitu. Kalau profit, kalau trading itu pergerakan harga jangka pendek. Tapi kalau investasi ya jelas jangka panjang ya, karena jangka waktunya 3 sampai 5 tahun ke atas. Alat analisisnya kalau trading jelas teknikal, kemudian kalau investasi fundamental. Fundamental itu biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan, kita harus melihat laporan keuangannya gitu. Kemudian strateginya kita bisa membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik dalam waktu dekat. Kenapa? Karena tujuan trading itu kan mendapatkan maksimal profit di jangka pendek. Ya, misalnya kalau teman-teman baca berita, oh besok ternyata ada satu perusahaan yang dia akan naik harganya gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa beli. Tapi sekali lagi ya, untuk analisis teknikal ini kita tidak bisa memprediksi harga saham. Jadi teknikal ini sifatnya merespon pergerakan harga saham ya. Kita bukan dukun ya, teman-teman. Jadi kita tidak bisa memprediksi harga saham gitu. Nah, kalau investasi itu kita membeli saham yang dia punya fundamental baik gitu. Itu beberapa hal yang terkait dengan perbedaan trading dan juga investasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah trading style. Nanti teman-teman bisa untuk mengidentifikasi kalau misalnya teman-teman itu mau trading ya, apakah teman-teman itu scalper. Scalper itu dia screen time-nya lebih tinggi ya, scalper sama day ini. Screen time-nya lebih tinggi karena dia akan terus melihat pergerakan harga saham. Kalau scalper ini malah lebih pendek ya jangka waktunya. Misalnya beli di jam 9 pas buka, pas sesi pertama buka itu ya. Kemudian jam 10 atau jam 11 sudah jual lagi. Nah, itu scalper. Kalau day itu dalam 1 hari gitu ya. Kalau swing sama position ini dia akan melihat beberapa waktu ya. Jadi tidak sesering scalper sama day trader. Ya, ini melihat faktor eksternal juga misalnya kayak investor asing, dia kapan sih akan menarik uangnya atau kapan akan eh, apa namanya menginvestasikan uangnya gitu. Jadi swing sama position itu jangka waktunya lebih panjang. Yang mana kalau teman-teman lihat di sini lebih agresif di scalper ya, karena dia eh, lebih intens gitu ya transaksinya gitu. Kalau amount of trades-nya itu lebih sering juga scalper ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia biasanya hanya hitungan jam ya. Dia selalu melihat pergerakan harga saham gitu. Kalau swing dan position ini dia lebih ke pasif ya, tidak tidak seagresif scalper sama day trader. Bisa dipahami ya untuk trading style.
Kemudian untuk profit di saham itu ya teman-teman bisa mendapatkannya dari capital gain, itu dari selisih harga beli teman-teman sama harga jualnya, sama dividen ya. Dividen itu kan kalau misalnya eh, perusahaan itu mendapatkan laba banyak, kemudian labanya dibagi ke pemegang saham gitu. Kalau dividen. Ya, kalau contohnya tadi, misalnya kalau capital gain, teman-teman beli dengan harga awalnya 500 gitu. Kemudian, oh dia ternyata naik ke 1.000. Nah, teman-teman jual. Jadi, naiknya kan 100% ya. Jadi, dari 500 ke 1.000. Nah, keuntungannya itu namanya capital gain. Gitu. Nah, beda sama dividen. Jadi, kalau misalnya dia punya dia dapat keuntungan ya. Terus laba bersih atau keuntungan yang dia dapatkan itu dibagi ke seluruh pemegang sahamnya masing-masing Rp10 per lembar. Maka kalau teman-teman punya 20.000 per lembar, maka dividen yang diperoleh ya 10 dikali 20.000. Maka dividen yang teman-teman dapatkan itu 200.000. Gitu, itu untuk dividennya. Tapi kadang dividen ini tidak menjadi pertimbangan em, trader ya, pertimbangan trader. Karena capital gain itu nilainya akan menjadi lebih tinggi daripada dividen. Kalau dividen itu kan di beberapa perusahaan beda-beda ya teman-teman untuk membaginya ya. Kadang ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali gitu. Tapi kalau capital gain itu kan sewaktu-waktu kalau misalnya harga sahamnya naik dan naiknya lumayan signifikan, ya udah mereka akan berfokus pada capital gain itu sendiri. Itu yang didapatkan kalau misalnya kita berinvestasi di saham, profitnya dari capital gain dan juga dividen. Nah, kemudian kita lanjut ke indeks harga saham gabungan ya. Jadi acuan dari harga saham itu adalah IHSG. Ini adalah IHSG itu adalah indeksnya pasar saham Indonesia. Disebut juga IDX atau JSX. Ya, kemudian total perusahaan TBK itu atau yang sudah IPO itu 700 lebih. Kalau sekarang mungkin sudah bertambah ya, teman-teman. Nah, di samping indeks utama ini, itu ada indeks turunan ya. Ada contohnya IDX 30. Itu isinya perusahaannya hanya 30 gitu. Terus Kompas 100 sama LQ 45. Isinya hanya 45 perusahaan yang potensial gitu. Nah, kadang ada pertanyaan kalau misalnya mau lihat screening saham itu kan banyak sekali aja 700 lebih atau mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi total perusahaan itu gimana caranya kita screening ya teman-teman bisa pakai indeks turunannya ini karena lebih mudah memantau 30 perusahaan sama 40 perusahaan sama 100 dibandingkan dengan 700 perusahaan gitu. Kemudian untuk fungsi dari IHSG-nya sendiri ini dia sebagai penanda arah pasar. Kemudian yang kedua adalah tolak ukur kinerja portofolio. Jadi, untuk melihat apakah kinerja portofolio kita itu maksimal atau enggak, kita lihat dari selisih keuntungan kita dengan IHSG gitu. Kita bandingkan dengan kenaikan atau penurunan IHSG. Jadi tidak kita bandingkan dengan kenaikan atau penurunan kita di awal kita investasi karena ada yang namanya inflasi ya, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan kita yang dulu itu kurang relevan. Begitu. Kemudian ini contoh market cap ya, market capital dari saham BBCA ya ini. Ini harganya saat ini dibuat ya. Kalau sekarang mungkin sudah naik menjadi 8.000 atau 9.000 ya.
sebesar 973 triliun ya. Kemudian untuk pembeliannya seluruh seluruh saham itu ya teman-teman minimal adalah satu lot atau 100 lembar. Kalau dulu satu lot itu 500, tapi untuk pemerintah itu supaya bisa menggait investor kecil, jadi lebih luas investornya, dia turunkan menjadi 100 lembar. Ada juga sih wacana akan diturunkan lagi satu lot itu 10 lembar saham aja, jadi lebih murah dan lebih bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Tapi itu baru wacana ya, sampai saat ini masih masih satu lot itu 100 lembar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli saham BCA, satu lot aja itu seharga 7.975 ya ini. Dikalikan fee beli ini adalah 798.000. Jadi teman-teman harus mengeluarkan uang sebesar 798.000 sekian-sekian untuk bisa memiliki satu lot saham BCA. Gitu, bisa dipahami ya untuk kapitalisasi pasarnya. Kemudian, bagaimana cara beli saham? Nah, ini tampilannya beda-beda ya, teman-teman. Setiap saham atau sorry, setiap platform ya. Kali ini nanti teman-teman bisa sesuaikan, tapi selalu ada yang namanya bid gitu ya. Jadi, ini contohnya adalah harganya, ini Sido muncul ya. Harganya 760.000. Kemudian yang mengantri seharga ini adalah 32.082 gitu. Jadi dilihatnya di sini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya, Bu, saya kok kayaknya kemahalan ya 760.000 gitu. Saya mau turunkan aja di harga 715 gitu. Nah, maka nanti teman-teman akan mengantri sebanyak 38.990 gitu. Nah, teman-teman, kadang ada beberapa yang salah sangka ya, kalau misalnya harga saham itu naik atau turun kalau ada seorang investor yang uangnya banyak gitu ya, misalnya 1 triliun gitu, mau beli di harga 760. Nah, itu tidak akan membuat harga sahamnya itu langsung naik ya. Harga saham itu naik atau turun ketika ada pembeli dan penjual agresif ya. Jadi agresif untuk transaksinya. Tapi kalau misalnya ada satu orang aja yang uangnya 1 triliun dan dia mengantri di harga 760, maka maka harga sahamnya itu ya tidak akan terlalu naik gitu. Gitu. Itu kan beberapa hal yang memang kadang banyak yang orang belum ngeh gitu ya. Kalau sebenarnya harga saham itu naik turun itu ketika ada pembelian atau penjualan yang agresif di beberapa harga tertentu. Nah, ini bentuk sistem perdagangannya ya. Kalau kalau dulu masih ada kode brokernya nih teman-teman, tapi kalau sekarang ini XCNI sampai ini itu udah ditutupin ya, dibuka kalau udah pasarnya selesai gitu. Kalau dulu boleh dibuka, kalau sekarang udah nggak boleh, udah di close gitu. Kemudian, nah ini jam perdagangannya sementara masih belum berubah ya. Kalau Senin sampai Jumat sesi 1 itu sampai jam setengah 12. Kalau sesi 2 sampai jam ya sekitar jam 3-an lah ya. Itu untuk pasar reguler. Nah, kita kalau misalnya investasi di saham itu mengikuti jam perdagangan pasar reguler. Kalau yang berikutnya, jam perdagangan pasar tunai itu jam
9 sampai jam 11.30. Ini bukan untuk yang retail seperti kita ya. Ini untuk misalnya yang kayak apa namanya obligasi gitu ya. Ini untuk jam perdagangan pasar tunai. Nah, untuk jam perdagangan pasar negosiasi ini Senin sampai Jumat jam sampai setengah 12 sama jam sesi 2 itu jam 3.15. Kalau pasar negosiasi ini untuk perusahaan yang merger dan akuisisi gitu. Jadi kita pakainya adalah jam perdagangan pasar reguler. Gitu ya. Harus tahu bedanya ya, teman-teman. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis analisis, ada fundamental analisis. Saya kira kalau fundamental analisis teman-teman sudah tahu semuanya ya. Kita harus melihat laporan keuangannya, kemudian faktor makro mikronya, dan lain sebagainya. Kalau technical analysis nanti kita akan melihat pergerakan dari charts-nya gitu. Kalau transaksional analisis ini ada kaitannya sama bandarmologi sama foreign flow. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, itu adalah konsep dasar saham ya, teman-teman. Materinya sudah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan melalui forum diskusi kita. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.